Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinta Turang Dabutar, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 dari Kabupaten Aceh Selatan. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Tapak Tuan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan demonstrasi konseptual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan yang tentu saja berpusat kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Agar tujuan pendidikan dapat tercapai, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru. Yang pertama, guru harus berpihak kepada murid. Artinya, guru harus memperhatikan potensi yang ada pada murid tersebut. Dalam hal ini, saat melakukan pembelajaran, guru tidak boleh menjadi satu-satunya pusat atas pembelajaran tersebut. Namun, guru harus memberikan kebebasan kepada muridnya untuk berekspresi, untuk berkolaborasi, untuk bereksplorasi, menggali pembelajaran lebih dalam lagi, sehingga mereka bisa memahami pelajaran tersebut dengan baik. Kemudian yang kedua, guru harus memahami karakter murid. Selayaknya seorang guru, maka dia harus paham bagaimana karakter masing-masing peserta didiknya. Karena satu murid dengan murid yang lain pastinya memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi guru tidak boleh menyamakannya, apalagi sampai menganggap semua murid itu adalah sama. Yang ketiga, guru harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Artinya, guru harus mampu menuntun murid-murid tersebut sesuai dengan kodrat yang ada pada diri mereka. Karena setiap murid pasti memiliki keunggulan dan kelebihan masing-masing yang tidak boleh kita samakan antara satu dengan yang lainnya. Dan guru harus menuntun mereka sesuai dengan kodrat-kodrat yang ada pada diri masing-masing anak tersebut. Adapun kodrat yang ada pada setiap anak adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, guru harus mampu memahami tujuan pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, maka seorang guru harus paham dulu apa tujuan pembelajaran yang akan disampaikannya dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar dan murid pun merasa tidak bosan atau jenuh dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Apabila hal-hal tersebut dilakukan oleh seorang guru, maka akan terciptalah murid yang memiliki pengetahuan di bidang intelektual. Murid akan semakin bergiat belajar, akan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperluas wawasannya, menggali informasi, bereksplorasi, dan melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bisa bermanfaat pada dirinya dan juga masyarakat lainnya. Kemudian, murid juga akan memiliki budi pekerti yang luhur. Dimanapun dan kapanpun murid berada, maka mereka akan selalu memperhatikan norma-norma yang berlaku, berperilaku positif, tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain. Semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik ada 3. Yang pertama, Ingarsa Sungtulodo, yaitu guru harus memberi contoh dan panutan kepada murid. Yang kedua, Ingmadia Mangun Karso, artinya guru harus bisa membangkitkan semangat dan kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan berinovasi. Yang ketiga, Tuturi Handayani, maksudnya adalah guru harus memberi arahan, motivasi, atau dorongan kepada peserta didiknya. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Adapun ciri-ciri pembelajaran yang berpihak kepada murid antara lain: 1. Murid memiliki kemerdekaan dalam belajar. 2. Murid senantiasa berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga, pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman
dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Namun, pada kenyataannya, hingga hari ini masih banyak pembelajaran yang dilakukan bukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, melainkan pembelajaran yang berpihak kepada guru. Hal ini dapat kita lihat dengan masih banyaknya murid yang disuruh oleh guru untuk mencatat seluruh materi pelajaran. Yang kedua, guru cenderung menjadi satu-satunya sumber dalam belajar. Guru menjelaskan semua isi materi pelajaran mulai dari awal hingga akhir tanpa memberikan kesempatan kepada murid untuk berinovasi ataupun bereksplorasi dalam mengembangkan pembelajaran tersebut. Alhamdulillah di SMK Negeri 1 Tapak Tuan sudah melaksanakan program pendidikan yang berpusat kepada murid. Di antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan di SMK Negeri 1 Tapak Tuan adalah yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler siswa. Yang kedua, kegiatan pembinaan spiritual atau rohani siswa. Di antara kegiatannya adalah wirid Yasin setiap hari Jumat, belajar membaca Al-Quran, praktik ibadah, dan kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Ketiga, kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Murid diberikan kemerdekaan yang seluas-luasnya, bereksplorasi dan berinovasi untuk memudahkan mereka dalam memahami pelajaran yang sedang dipelajari. Yang keempat adalah kegiatan pembiasaan dan peningkatan prestasi murid. Di antaranya, pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin, memberikan santunan atau bantuan kepada pihak yang sedang mendapatkan musibah, membaca ataupun berliterasi di perpustakaan, mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan perlombaan baik di tingkat daerah, provinsi maupun tingkat nasional. Dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, tentu saja ada tantangan yang dihadapi. Di antaranya adalah rendahnya minat dan motivasi murid untuk mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Yang kedua, masih banyak guru yang kurang memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak kepada murid. Agar pembelajaran yang berpihak kepada murid dapat terlaksana dengan baik, maka kita harus mampu mencarikan solusi atas permasalahan tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, guru harus terus memotivasi murid agar bersemangat dalam mengikuti program-program sekolah. Yang kedua, guru harus menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariasi agar membuat siswa bersemangat dalam belajar. Yang ketiga, guru harus bisa mengikuti berbagai pelatihan, seminar, atau diseminasi untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilannya dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan yang keempat, guru harus bisa menjadi contoh, panutan, atau teladan yang baik bagi murid. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.